Itu harus disiapkan gitu. Oke. Nah, ini tentu kalian harus meminta bantuan dari yang di luar mata kuliah inovasi. Misalkan ke teman sekelas kayak Noval dan sebagainya, itu minta bantuan untuk menjadi host atau panitia dari kegiatan tersebut. Ya, itu yang mungkin yang harus disiapkan. Nah, pertanyaannya adalah kapan siapnya gitu. Boleh Januari nggak Pak? Awal Januari. Nilai terakhir kapan masuk? Nilai terakhir. Nilai terakhir tanggal 7 Januari. Ujian terakhir tanggal 31 Desember. Nah, saya sih emang targetnya Januari. Jadi awal Januari kita mulai dengan seminar misalkan. Kan keren tuh. Jadi input nilai terakhir tanggal 7 Januari 2022 gitu. Masih tahun depan sih. Jadi kalian siapnya kapan gitu. Tanggal 7 itu hari apa ya? Tanggal 7 hari Jumat. Mau tanggal berapa? Tanggal 8-nya. Oh, nilai udah masuk dong. Tapi nggak apa-apa gitu. Jadi persiapannya kan artinya saya bisa menilai ketika Anda sudah siap ya. Misalkan flyernya sudah siap, gitu. Background-nya sudah siap, panitianya sudah siap. Gitu. Nanti kita. Nah, Pak, salah mau ngomong apa? Rencananya hari Sabtu atau Minggu sih Pak, tapi kalau dilihat dari tanggal, kemungkinan besar tanggal 8 kalau Sabtu. Kalau tanggal 1 Januari mepet hari... Nggak mungkin, tanggal 1 Januari nggak mungkin. Kemungkinan tanggal 8 Pak. Tanggal 8, saya juga dulu tanggal 8 gitu. Nah, asumsinya adalah apa ya? Saya bisa ngasih nilai, ngeluarin nilai pada tanggal 7 gitu kan. Atau minimal kan terakhir tanggal 7 itu saya bisa keluarin nilai inovasi karena berasumsi bahwa tanggal 8 sudah siap seminar, berarti kan sebenarnya Anda sudah punya nilai gitu. Tinggal produknya itu Anda presentasikan di khalayak. Gitu. Nah, pertanyaannya itu tanggal 8 misalkan. Kemudian siapa yang membantu gitu. Nanti kita pakai link. Kalau kelas kamu linknya berapa itu? Kapasitasnya? 100 Pak. 100 sama prodi ya. Tapi mungkin pakai link prodi saja nanti saya akan pakai link prodi biar ini lebih elegan. Dan Pak, ini kita udah bikin susunan panitianya Pak. Sebentar. Oh, silakan. Kalau emang udah, tolong deh persiapan kalian untuk itu. Coba di chat. Iya Pak, itu susunan panitianya. Dapat bantuan juga dari teman kelas Pak untuk operator. Nah, jadi pakai apa nih? Kira-kira? Pakai Zoom meeting, Pak. Enggak, maksud saya Zoom meeting-nya Zoom meeting kelas atau prodi? Kalau prodi boleh nggak, Pak? Ya boleh aja. Minta izinnya ke Pak Rusdi ya, Pak? Minta Pak Rusdi, nanti saya juga ngomong gitu. Kan Noval, di sini siapa ya? Bukan ya? Ini Norah ya, Noval. Oke. RD apa sih RD? Rundown. Joklak dan kiper ya. Oke. Salta, Ramdan, Cika, Ramdan, Ira, dan kiper. Norah, Juklik. Juklik sama Juklak apa? Iya Pak, itu Juklak Pak. Juklak Pak. Oh gitu. Safety Juklak, oke.
HPD, pamflet dan banner, broadcast, oke. Apa lagi sih? Dokumentasi, timnya ada OCI, Dokum. BC itu background, BC itu harus background ya? Broadcast. Oh, broadcast, oke. Awal pamflet, oke. Floro pamflet, Safia, Nia, Fadil, oke. Gitaris, absen, serta. Ya, oke, sip. OP apa? Operator? Iya, Pak. Oke. MC minta anak kelasan, oke. Ini drive-nya untuk apa nih? Buat file-file kita, Pak, jadi nggak tercecer gitu, Pak. Oke, Kayak sip. desain gitu. Nah, termasuk itu nanti absensi ya. Nah, target yang kamu undang siapa nih? Teman kelas kan ya, pasti ya. Flyer atau pamfletnya bisa kapan nih jadinya nih? Mungkin bisa dijawab sama ini VJ-nya. Oke, silakan. Siapa ya? Ya nanti saya bisa saya bisa lapor ke Pak Rusdi, kemudian minta izin Pak Rusdi, sekaligus izin kalau kegiatan ini bersertifikat gitu lah. Karena kalau kegiatan ini bersertifikat, pertama kelas Anda saya minta menjadi narasumbernya masing-masing orang, kemudian pesertanya sebagai yang datang sebagai peserta gitu lah. Sehingga nanti itu bisa menjadi SKPI, surat keterangan pendamping ijazah. Makanya mungkin kalau ada flyernya, saya sudah bicarakan secara lisan ke Pak Rusdi untuk kegiatan kita. Prinsipnya dia menyambut baik. Oke. Kira-kira kapan flyernya? Kalau Nggak apa-apa. untuk pamflet sendiri amin seminggu ya Pak sebelum acara. Min seminggu itu, nggak apa-apa. Tentuin warna juga. Artinya itu udah jelas kan? Nanti temanya apa, backgroundnya apa, temanya apa, kemudian judulnya apa, gitu, pembicaranya siapa, gitu. Ya Pak. Nah, kalian jagolah bikin gituan, pakai Canva, pakai apa gitu. Malah saya nggak ngerti. Ya. Ya, Pak. Background sama flyernya keren-keren biasanya. Kalau kalian yang bikin. Oke. Kemudian nanti absensi ya. Lagi sih kira-kira? Pak, saya mau izin tanya yang undangan, Pak. Itu undangannya ke guru-guru palingan ya, Pak ya? Itu ya, dosen dan guru-guru. Dosen dan guru-guru. Guru-gurunya ke tertuju guru mana, Pak? Enggak, gini aja flyernya aja. Flyernya kamu kirim ke saya, nanti saya yang ini. Tapi fokus kita adalah mahasiswa dan dosen nih. Syukur-syukur dosen mau datang gitu kan. Tapi melihat ini kayaknya saya pikir mereka mendukung gitu. Jadi target kita utamanya adalah mahasiswa dan dosen, guru-guru nanti kalau kamu punya kenalan guru silakan diundang. Tapi yang batasnya 100 kan ya? Karena kapasitas webinar kita itu Zoom kita kan 100 ya. Itu Elita ya? Ya Pak, berarti nggak perlu pakai surat undangan ya Pak ya? Nggak usah. Oh, iya. Cuman mungkin nanti ke Pak Rusdi aja. Pak Rusdi untuk membuka webinar ini gitu sebagai korprodi kan. Terserah kamu mau pakai dekan, nggak usah pakai sampai dekan. Dan ini kan seminar kuliah cukup korprodi lah gitu. Untuk membuka gitu, ngasih sambutan dan membuka gitu.
Nanti susunan acaranya juga kita diskusikan apa saja kira-kira. Oke, ada lagi kira-kira apa? Saya izin bertanya, Pak. Ya, Ira. Menurut Bapak untuk jam webinar mulanya lebih baik jam berapa, Pak? Jam 9 kah atau jam 1, Pak? Kalau jam 1 terlalu siang nggak ya? Bagusan jam 9 kali ya? Iya kali ya, Pak. Jam 9. Kita kira-kira berapa materi nih? Dua kan ya? Atau 3? Yang akan dipresentasikan. Jadinya berapa? 2. Tapi kata Bapak katanya yang dari praktikum itu Nah, saya belum ini nih, mereka siap nggak gitu. Nanti sore kuliahnya. Nanti koordinasinya ke siapa nih mereka? Ke Ira atau ke siapa? Maksud Lita bukan yang pembelajaran praktikum yang di itu, Pak, bukan di pembelajaran IPA, tapi kan di yang di inovasi itu ada Mohon maaf. praktikum. Iya. Gitu. Oke. Ya harus bisa nggak kelompok praktikum itu presentasi juga? Nggak apa-apa kalau bisa gitu. Makanya nanti kita diskusikan juga kira-kira tema-temanya apa yang akan dipresentasikan gitu. ya Pak, baik Pak. Iya. Tapi sebenarnya Jadi kan nggak 2, 3 kan gitu ya. Atau ada lagi selain ini kelompok Lita and the gang. Pak, kalau Ya. misalkan yang praktikum itu dijadiin satu, kan kelompok praktikum ada saya, terus ada dari kelompok Ira juga. Itu nanti dijadiin satu tema gitu, bisa ya Pak ya? Atau nanti Dilihat. bisa di Kalau emang bisa jadi satu nggak apa-apa. Kalau kalian mau pisah nggak apa-apa. Gitu. Kalau mau pisah berarti kan diperhatikan juga waktu presentasinya berapa menit, kan? Kemudian saya sih lebih prepare kalau misalkan kalian dipisah ya, lebih enak karena terkait banget jelas banget siapa yang menjadi narasumbernya gitu, nggak banyak banget kan gitu, misalkan. Tapi karena mungkin waktu dan lain sebagainya gitu. Kalian juga hanya berapa orang sih totalnya? 16, Pak. 16 kan, artinya nggak banyak-banyak juga kalau misalkan dijadikan 3 presenter gitu lah, 3 presentasi gitu. Nggak apa-apa. Kalau 4 presentasi kan bisa 4 gitu. Kalau misalkan 3 berarti kan banyak. Tapi untuk persiapannya udah oke ya, dalam pengertian oke di sini perangkatnya ya. Tapi tinggal materinya. Gitu. Nah sekarang kalau emang itu sudah selesai, kita fokus materi. Persiapannya dulu deh, persiapan untuk webinarnya gitu. Secara konsep ya, secara konsep, bukan misalkan flyernya belum jadi, gitu. Tapi pokoknya sudah siap, gitu. Udah ready, udah tahu juknis
tugasnya, udah tahu kerjaannya. Kalau itu sudah siap, kita pindah ke materi yang tadi ditanyain oleh Lita. Apa saja mau dipresentasikan. Misalkan mulai presentasi pertama ini apa, temanya apa, judulnya apa. Gimana? Oke, fokus ke materi sekarang. Materi pertama kira-kira apa? Ayo, kok ngeblank? Ini Pak, palingan definisi, maksudnya apa ya? Menjelaskan dari platformnya dulu Pak. Kan kita Silakan. memodifikasi ya. Gimana? Ada mau share? Enggak? Halo? Bapak, Ya, Nis. kalau yang dari kita rancang itu mungkin nanti pas presentasi kan kita ada yang udah, maksudnya yang lagi jalan itu buat pembuatan kelas praktikulet ya Pak, sama praktikum. Tapi praktikumnya kan belum tahu ya Pak jadinya apa enggak. Mungkin urutannya nanti yang pertama yang penjelasan platform buat kelas craft dulu, terus baru yang articulate, baru yang praktikum. Terus kalau kita rencananya isi dari permaterinya itu kira-kira yang pertama penjelasan platformnya, terus tampilan dari produknya, kemudian cara pembuatan si produk itu biar nanti yang menonton atau yang guru-guru gitu misalnya bisa ikut belajar gitu mungkin Pak.
Nah, itu kan struktur itunya kan, struktur pembahasan kalian nanti gitu ya, penyampaian kalian gitu ya. Iya, Pak. Teknik termasuk teknik-teknik membuatnya gitu ya. Iya, Pak. Kan pasti kan nanti akan ada ngeling-ngeling ya. Maksudnya gimana, Pak? Yang Eh, Ketika kamu membuat itu kan nanti link ini, link pakai platform itu kan, sorry, webnya kan ya. Oh iya, Pak. Iya, betul. Nah, itu kan juga harus dijelaskan ya. Jadi ketika kalian presentasi pakai PowerPoint untuk materinya, gitu kan. Kemudian dalam produk bentuk produknya seperti apa, digunakan seperti apa oleh guru, gitu kan. Itu juga harus ada link harus ada penjelasannya gitu. Ya, baik, Pak. Apakah harus login dulu, gimana loginnya gitu kan? Iya, Pak. Mungkin Nah, itu. nanti pas di slide itu ditampilkan juga caranya. Terus Nah, mungkin kalau itu. nanti simple gitu untuk dipraktekkan langsung, nanti beberapa poin itu langsung dipraktekkan gitu, Pak. Pinter. Oke, ada lagi sih. Itu kan untuk yang kelompok Anissa ya. Yang lain kira-kira hampir sama atau gimana gitu? Sepertinya sama ya, Pak ya, untuk Oke. artikel seperti itu. Produknya sendiri sudah jadi atau masih dalam proses? Produknya masih dalam proses, Dalam Pak. proses ya. Oke. Ya, saya kan nanti kan ada yang link dengan media, link dengan strategi gitu kan kalau kalian tuh. Iya, Pak. Nah, kira-kira tanggal 8 itu ready produknya. Mungkin sebelum tanggal 8 kali ya, Pak. Jadi nanti kita coba dulu gitu. Nah, itu maksud saya gitu. Jadi tanggal 8 itu sudah ready, tapi sebelumnya itu kita mungkin 3 hari atau 4 hari sebelumnya kita lihat dulu produk kalian sudah running belum gitu. Kemudian PPT-nya sudah siap belum gitu. Nah, itu kita diskusikan itu. Kita harus ada pertemuan khusus untuk persiapan tersebut gitu maksud saya. Iya, Pak. Nah, ini kan jadi gambaran, oh ini ternyata kalian kita udah siap nih gitu. Jadi ada istilahnya apa sih? Gladi kotor ya. Gimana, ada lagi? Tapi teman-teman sekelas siap membantu ya, yang jadi operator dan sebagainya gitu loh, yang bukan apa kelas inovasi. Insya Allah siap, Pak. Ya, alhamdulillah gitu. Maksudnya kalau kamu juga yang jadi operator, kamu juga yang jadi MC-nya, nah ini malah nggak fokus nanti. Saya sih berharap kalian yang ambil mata kuliah inovasi benar-benar ready untuk sebagai narasumbernya gitu lah. Sehingga perangkat-perangkat lain gitu, kalian sudah siapkan dan tinggal langsung dilaksanakan sama teman-teman kelas yang jadi panitia gitu. Jadi kalian bisa fokus.
Oke. Terus masing-masing kelompok ada problem nggak yang harus didiskusikan? Pak, saya izin bertanya, Pak. Ya, Ira. Nah. Jadi kan untuk kelompok saya itu kan saya kelompok praktikum. Jadi saya itu niatnya pakai hyperlink. Materinya itu sistem pencernaan. Saya ngambil praktikum yang uji amilum sama saya lupa satu lagi. Nah, itu uji amilum itu ada di websitenya Kemdikbud. Itu boleh saya ambil. Nanti satu lagi saya bikin sendiri, itu boleh nggak, Pak? Iya, nggak apa-apa. Artinya bukan ngambil, kamu ngelingin kan? Iya, jadi saya nge-link ke website sana. Terus nanti ada jadi nanti anak-anak pakai 2 praktikum gitu, Pak. Jadi tapi satu lagi saya bikin sendiri. Ya, artinya kan kamu buat link itu untuk virtual lab dari Kemendikbud kan, rumah belajar ya kalau nggak salah ya. Iya. Nah, tapi kan biasanya di Kemendikbud itu di web virtualnya itu lemah dari panduan. Ya, lemah dari panduan gitu. Artinya kamu bisa membantu guru untuk membuat panduannya seperti apa gitu, LKS-nya seperti apa misalkan. Sama dengan kalau kamu lari ke webnya Pet Colorado gitu. Ya. Pet Colorado juga banyak mengeluarkan virtual lab kan? Tapi karena berbahasa Inggris, ada yang bahasa Indonesia sudah diterjemahkan, tidak semuanya itu kan berbasis kepada kurikulum kita. Ya, sama di rumah belajar juga tidak berbasis kurikulum, kan? Tapi pokoknya praktikum tentang fotosintesis gitu. Tapi kan KD-nya nggak diikuti gitu. Artinya ketika kamu melingkan dengan web satu lembaga yang memiliki virtual lab sesuai dengan KD kamu harus bikin panduannya gitu. Sehingga penggunaan virtual lab itu jelas. Jadi saya walaupun ngambil link dari sana, tapi saya tetap buat ini ya Pak, prosedur buat memakai link itu ya Pak. Bagaimana menggunakan virtual lab tersebut? Ya. Itu berarti taruhnya tetap di, kan hyperlink saya pakai PPT ya Pak, berarti panduannya di awal PPT gitu ya Pak? Hyperlink kamu kan hyperlink ke itunya kan, rumah belajar kan? Iya. Rumah belajarnya gitu. Tapi kan di rumah belajar ketika kamu klik manualnya gitu loh. Klik manual, klik praktikumnya gitu. Ini saya izin share ya. Mungkin kalian sudah punya gitu. Nah, ini kan rumah belajar gini nih. Ya. Misalkan di sini. Di sini dia apa yang kamu pakai? Ini enzim misalkan. Biologi itu. Kelihatan kan ya? Nah, kelihatan Pak. Kalau kamu perhatikan di sini, kan? Ini kan ada nggak manualnya? Nggak ada Pak. Nggak ada. Terus di sini ada hati ayam, kentang, apel gitu. Kapan saya pakai kentang, kapan saya pakai hati ayam gitu. Ya kan? Iya. Nah, terus di sini saya tambahkan
H2O2, kapan saya tambahkan H2O2 gitu. Nah, cek kadar oksigen, kapan saya cek kadar oksigennya gitu. Nah, gimana cara ngeceknya gitu. Ya kan? Misalkan gitu. Ini 3, kapan saya nambah tabung reaksi gitu. Paham nggak maksud saya? Iya, paham, Pak. Nah, di sini tabung 1 hati ayam, terus gimana ganti pindah ke tabung 2 gitu. Nah, ini tabung 1 lagi masih. Ini masih tabung 1 juga kan. Kalau pindah ke tabung 2 gimana caranya gitu. Ya kan? Nah, ini maksud saya. Saya nggak tahu apakah dia ini yang mengembangkan sudah punya LKS-nya gitu. Ini apa nih? Teorinya. Ini kan teorinya tuh. Ya. Ini apa ini? Bantuan. Nah, kan? Kamu pernah lihat manual book-nya nggak? Atau apa namanya? LKPD-nya gitu. Belum sih, Pak. Nggak pernah lihat gitu. Belum pernah lihat saya gitu. Ya kan? Saya nggak tahu apakah ada gitu. Nah, itu maksud saya. Oke, Pak. Tuh. Atau kamu ke Pet Colorado gitu. Sama. Ini gitu. Pet Colorado juga apa? Dia bagus untuk simulasi ini. Gitu. Untuk virtual gitu. Misalkan ini dia sudah saya yang pakai bahasa Indonesia sudah diterjemahkan. Nah ini biologinya tuh apa saja gitu. Banyak sih. Ya. Pak, mau tanya Pak. Nah, ya. Izin tanya Pak. Ya, Itu ya. yang Untuk apa? Untuk yang tadi itu di virtual lab yang ini, yang di PET ini, itu kan tadi yang biologi itu rata-rata simulator gitu ya Pak ya? Bukan kayak praktikum yang, kalau praktikum itu kan ada alat bahannya. Ini ada alat bahannya. Yang tadi kayak gen expression itu kan nggak ada ya Pak? Itu emang bisa ya Pak kayak begitu? Hah? Yang tadi biologi Pak? Yang biologi. Tampilan cahaya. Oke. Nanti kita lihat apa gen expression ya. Iya Pak, gen expression. Ini. Iya, itu kan kayak simulator aja ya Pak ya? Bukan kayak pakai alat dan bahan gitu Pak. Emang itu termasuk praktikum ya Pak? Kan di sini jadi virtual lab. Ya, virtual lab itu adalah satu alat yang kita gunakan untuk membantu pemahaman konsep melalui praktek yang tidak mungkin dilakukan di sekolah dengan alat-alat sekolah. Misalkan ini, ya, ini kan kita susah melihat ya gen itu seperti apa. Gitu. Nah kalau di kelas mungkin kita bisa punya alat ini pakai apa molimot dan sebagainya gitu, ya kan? Iya Pak. Nah, tapi karena kita nggak bisa di kelas gitu, maka ilustrasi atau molimot tersebut kita buat yang lain dalam bentuk gambar ini. Seperti gitu sebenarnya. Jadi ada kesan seperti simulasi. Gitu. Dan Berarti memang itu, kan sebenarnya simulasi sebenarnya. baik Pak. Berarti itu masih termasuk apa praktikum gitu Pak? Iya.
Simulasi itu praktikum. Contohnya saya pernah nampilin itu belum? Yang dibuat oleh ada nggak di sini ya? Mudah-mudahan ada. Virtual lab. Soalnya Pak, kalau pas SMA gitu kan praktikum nggak ada ya Pak ya, kayak tentang ekspresi gen itu kan semua teori ya Pak. Terus? Nah berarti gen gen expression ini termasuk ke praktikum atau teori Pak jadinya? Kan dia termasuk praktikum ya. Jadi gini, praktikum itu kan digunakan untuk membantu siswa memahami konsep teoritis kan? Iya Pak. Oke. Nah, kemudian di dalam teori kan kita katakan gen itu akan menghasilkan bentuk keriting bagaimana gitu. Apa tambah apa gitu kan? Itu kan teori. Nah, dengan simulasi yaitu simulasinya bukan video ya, tapi dia menggerakkan. Kan? Misalkan dia coba nih, di sini kan dia coba misalkan basa nitrogen apa dengan apa gitu. Jadinya apa nih gitu. Apa dengan apa, jadinya apa nih gitu. Nah, itu gerakan-gerakan tangan itu kategori sebagai praktikum virtual. Baik. Paham. Contoh kasus misalkan saya stop. Coba saya udah buka belum? Takutnya belum buka. Ini sering saya tampilkan karena saya pikir ini lumayan lah dibuat oleh kita gitu. Kelihatan enggak? Si hitam Pak layar. Terlihat? Sudah. Suaranya kencengan ya, sorry. Nah, ini juga simulasi kan? Kita mau masuk nggak boleh. Kenapa? Karena ada yang dilanggar, yaitu keselamatan kerja pakai gas lab. Masih belum juga. Kenapa? Karena labnya harus steril, jadi harus sepatu baru bisa masuk. Ada 4 percobaan nih. Misalkan kita mau uji urin. Nah, kok ini dibuat? Pertanyaannya gitu kan? Kok praktikum ini dibuat gitu? Nah, ini sebelum pandemi saya dibuatnya gitu. Kenapa kita buat virtual lab ini gitu? Ya karena sekolah itu nggak mungkin melakukan uji ini gitu. Dengan peralatan dan sebagainya gitu. Tapi ini memberikan penanaman konsep. Maka ini manualnya. Ini alat dan bahannya. Untuk uji urin dengan dipstick, apa saja yang dipakai? Kita nggak tahu, maka cari di sini informasinya. Cari di manualnya gitu. Pakai sampel urin, tabung reaksi, tabung reaksi, pipet, dipsticknya gitu. Lagi, berarti pakai apa? Ini apa dipstick? Dipstick dipakai, kita drag. Nah ini kan sebenarnya simulasi kan? Ya. Kemudian tabung reaksi, gitu. Pipetnya mana? Urin. Ada lagi kah? Nah, apa sampel urin A diambil? Tabung reaksi. Kemudian tuangkan, kembalikan. Kemudian ambil pipet, ambil dipstick, kita teteskan. Lihat, tunggu berapa detik, ada sampelnya diuji. Ini virtual lab. Jadi
tidak mungkin siswa melakukan praktikum ini di sekolah karena keterbatasan alat dan bahan. Kita bantu dengan virtual lab, sehingga konsep yang namanya kebanyakan protein itu seperti apa dan sebagainya. Ya. Oke. Itu sudah jadi. Kok nggak kelihatan silangnya? Ya. Nah, kalau kamu perhatikan tadi kan ada manualnya ya. Ada apa? Ada manualnya. Tidak semua virtual lab yang dibuat ada manualnya gitu. Ya. Nah, di rumah belajar saya nggak tahu, mungkin memang dibuat dalam rangka coba ada, mungkin bisa kalian explore, ada mungkin manualnya. Saya pernah lihat skripsi malah ya. Skripsi itu pengembangan panduan praktikum berbahasa Indonesia untuk penggunaan PET Colorado gitu. Untuk fisika tuh. Jadi dengan panduan tersebut gitu, sehingga guru bisa menggunakan dengan benar virtual lab-nya sehingga jelas konsepnya gitu. Ya. Oke, begitu. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan. Ini paham nggak nih yang saya maksudkan? Halo? Halo, Pak. Paham nggak yang saya maksudkan? Iya, Pak. Insya Allah, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi? Jadi gitu, Ira ya? Atau siapa tadi yang nanya? Fadila. Fadila ya? Iya, Pak. Mana? Ada lagi? Pak, saya mau nanya. Kan ini kita nggak sampai membuat ya, cuman sampai rancangan aja ya, Pak ya? Iya. Kalau misalkan ide kita ini diteruskan untuk skripsi itu bisa, Pak? Ya malah bagus. Asalkan temennya sepakat dan menyetujui. Kan inovasi ini kan kalian bikinnya kelompok ya. Nah, kemudian untuk skripsi kan jadi satu orang tuh. Nah, jadi disepakati saja siapa yang pakai. Atau malah dipecah-pecah.
Ya. Jadi sekarang gini, untuk skripsi kita berharap ada kalian yang berani. Nah, ini sebagai di luar konteks mata kuliah inovasi ya. Ada yang berani penelitiannya ke konten biologi, kan? Terserah apa saja, misalkan ke fisiologika, kemudian ke ekologika, ke fisiologi tumbuhan kah, gitu, hewan kah, ke struktur tumbuhan, gitu. Misalkan kalian melakukan analisis apa namanya itu? Kalau di daun, tulang daun ya, apa tuh? Perbedaan variasi tulang daun kelompok palmai atau apa gitu, jenis-jenis tanaman dari satu famili, gitu. Variasi tulang daunnya gimana gitu. Jadi kalian lihat tulang daunnya, gimana cara bikin tulang daun agar kelihatan gitu. Yaitu kalian membuang mesofilnya. Gimana cara membuang mesofilnya? Nah, itu ada tekniknya gitu. Sehingga nanti akan muncul kerangka putih tulang-tulang daun atau jaringan pembuluh yang tipis-tipis gitu. Kalau kamu pernah lihat sebagai gantungan kunci atau souvenir tuh. Kadang-kadang ada yang diberi warna dan sebagainya. Nah, itu masing-masing daun memiliki bentuk atau pola dari struktur jalinan xilem dan floemnya atau pembuluhnya dalam tampakan itu beda-beda. Nah, kemudian hasil riset tersebut kamu buat buku, misalkan buku ilmiah populer. Ya. Jadi keanekaragaman tulang daun, jenis famili apa, gitu. Dan buku ilmiah populer untuk menjelaskan konsep tulang daunnya. Jadi ada riset biologinya, riset biologi ini kemudian ditampilkan dalam bentuk media pembelajaran. Arahnya mau ke sana. Gitu. Misalkan kalau bidang saya, kesehatan mangrove, analisis kesehatan mangrove di Kepulauan Seribu, misalkan. Dan pembuatan manual book penentuan tingkat kesehatan mangrove. Jadi ada riset biologinya, ada riset pendidikannya. Ini satu yang coba diharapkan muncul. Karena ketika Anda meneliti tentang mengadakan penelitian tentang pengembangan, kemudian itu ada materinya, materi tersebut tidak Anda kuasai dengan benar. Kenapa? Karena Anda tidak merasa bertanggung jawab untuk memahami konsep materi. Anda hanya bertanggung jawab untuk mengembangkan medianya. Gitu. Ini sering terjadi. Sehingga ada ide, kita melakukan riset R&D, gitu. Itu berbasis pada penelitian biologi sebelumnya. Itu atau yang lain gitu. Termasuk misalkan materi KKL, bisa dijadikan skripsi pengembangan dan sebagainya. Ya. Nah, kalau materi inovasi boleh nggak? Boleh. Tapi kan inovasi ini dibuat oleh tim. Nanti yang melanjutkan satu orang. Boleh nggak?
sama timnya gitu. Ya. Oke. Ada lagi? Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan, Pak. Oke, apa lagi? Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan. Sudah nggak ada lagi, sudah cukup. Ya. Oke, kapan mau gladi resik? Disepakati ya, biar kita lihat kalian tampil dengan produk-produknya, dengan PPT-nya gitu. Minggu depan tanggal berapa sih? Udah tanggal 6 ya? Karena tanggal 24, tanggal 31 ya? Minggu depan nggak pada pulang kampung kan? Nggak pada tahun baruan? Nugas, Pak. Oke. Masih ada UAS, Pak. Ada UAS tanggal 31? Ada. Siangnya, gitu? Deadline-nya pokoknya tanggal 31. Oh gitu. Jadi tanggal berapa kamu siapnya? Tanggal 1-nya? Boleh. Kalau H-3 dari webinar gimana, Pak? Kalau H-3 dari webinar, itu takutnya kalau produk-produk kamu belum selesai gitu. Tapi kalau sudah yakin, H-3 sebelum webinar sudah yakin, ready semua, nggak apa-apa sih, saya prinsipnya. Oke, H-3 sebelum webinar ya. Yaitu tanggal 4 atau 5 ya, Pak? Tanggal 4 atau tanggal 5 ya? Ya. Oke, kita sepakati ya. Tinggal diatur saja gitu. Oke, ada lagi? Tapi kalau bisa yang undangannya atau undangan flyer dan itunya bisa sebelumnya ya, biar nanti saya lapor ke Pak Rusdi. Izin bisa nggak dibuatkan sertifikat? Kalau sertifikat kan harus nama dekan. Kalau nggak pakai nama dekan, nggak bisa. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada, kita cukupkan saja. Dan silakan kerja mandiri lagi, kerja ke kelompok lagi gitu. Dari saya udah cukup, Pak. Oke, kalau udah cukup semua, terima kasih atas perhatiannya. Semoga usaha kita untuk webinar mata kuliah inovasi pembelajaran bisa terlaksana dengan lancar. Oke, kita akhiri saja perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Oke.